Let the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy. Ikutilah Tuhan terlebih dahulu. Matius 8 ayat 18 sampai 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus menjawab berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Ada tertulis di sini, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus kemudian mengatakan kepada ahli Taurat itu, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Orang ini disebut sebagai seorang ahli Taurat. Dalam pandangan duniawi, merupakan sebuah jabatan dinas yang tinggi. Orang dari jabatan yang tinggi ini memilih untuk mengikut Yesus dan mengatakan kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Orang ini memiliki penghormatan yang sangat besar kepada Yesus dan ia sungguh-sungguh mau mengikuti Dia. Ia pasti sungguh-sungguh sudah memahami siapa Yesus ini, dan ia juga pasti sudah yakin bahwa tidak lain dari orang lain di dunia ini yang lebih hebat dibandingkan dengan Yesus. Tetapi Yesus mengatakan kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Mendengar hal ini, kemudian kemungkinan ahli Taurat itu langsung mundur. Meskipun ia menghargai Yesus sebagai manusia, ia langsung menyerah ketika merasakan bahwa ia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari Yesus. Ahli Taurat ini mengharapkan bahwa ia bisa mendapatkan suatu keuntungan dari Dia sebagai salah satu muridnya, meskipun pada awalnya ia memang mau mengikuti Yesus karena rasa hormat kepadanya. Tetapi Yesus mengatakan kepadanya bahwa Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Mendengar hal ini, bahwa Yesus sama sekali tidak memiliki satu bidang tanah pun, dan juga tidak memiliki rumah atau memiliki apapun di dunia ini. Kemudian ahli Taurat itu menyerah dan berhenti. Ketika salah seorang murid Yesus mengatakan, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Yesus mengatakan kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Seorang murid adalah seorang yang mengikuti gurunya. Ketika berkaitan dengan mengikuti Yesus bagi kita, apa yang dikatakan Yesus di sini cukup mengejutkan. Yesus sedang mengatakan bahwa manusia duniawi tidak bisa mengikuti Tuhan meskipun mereka mau, dan tidak ada yang bisa mereka dapatkan dari mengikut Tuhan. Dalam kenyataannya,
Keuntungan duniawi apakah yang bisa diperoleh seseorang dengan mengikuti Tuhan? Ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, orang-orang duniawi tidak memiliki alasan untuk mengikuti Tuhan. Untuk mengikuti Tuhan, orang harus mengasihi Injil. Salah seorang murid meminta kepada Yesus untuk menguburkan anaknya, ayahnya, dan kemudian mengikuti dia. Karena ayahnya meninggal, bukankah sudah sangat pantas bagi dia untuk terlebih dahulu memberikan pemakaman yang layak kepadanya dan kemudian mengikuti Yesus? Mungkin ini merupakan sesuatu yang benar kalau diukur berdasarkan etika dan moralitas dunia ini. Tetapi di dalam Alkitab, Yesus mengatakan, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Bagaimana dengan kata lain, seseorang bisa menyebut dirinya sebagai murid Yesus yang mengikuti Tuhan hanya setelah ia menyelesaikan semua masalah jasmaninya terlebih dahulu. Kalau seseorang sungguh-sungguh mau mengikuti Tuhan, maka ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Tuhan. Markus 8 ayat 34. Alkitab menjelaskan kepada kita di sini bahwa kalau kita sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus Kristus, kita hanya bisa melakukannya kalau kita membiarkan orang-orang dunia mengurus urusan duniawi mereka. Mari kita memikirkan hal ini dengan seksama. Ketika Anda berusaha untuk mengikuti Tuhan, ada banyak halangan daging yang akan menghalangi Anda untuk bertetap di dalam pemuridan Anda secara setia. Ketika seseorang bertemu dengan Tuhan dan ingin mengikuti Tuhan, halangan yang pertama yang harus dihadapinya adalah masalah keluarga. Kalau ia tidak memperhatikan keluarganya, ia akan merasa bersalah terhadap mereka, dan ia lalu memutuskan untuk dirinya sendiri bahwa ia akan memperhatikan dan menolong mereka. Setelah dilahirkan kembali, ada saat di mana saya sungguh-sungguh mengalami masalah yang sama. Kakak saya meninggal dunia secara tiba-tiba, meninggalkan istrinya, 2 orang anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Jadi semuanya 4 orang anak. Sendirian. Saya sangat mengasihi dan mau memperhatikan keponakan-keponakan saya itu sejak mereka masih bayi. Tetapi titik balik yang besar terjadi bahwa ketika kakak saya baru saja meninggal dunia, lalu saya dilahirkan kembali. Saya kemudian memiliki rasa panggilan tugas untuk orang-orang yang masih terhilang. Dan saya juga memiliki kerinduan yang kuat untuk mengikuti Tuhan. Hati saya sangat ingin memberitakan Injil bahkan meski hanya untuk 1 orang saja dan menolong dia untuk menerima pengampunan dosa. Tetapi ada sesuatu yang menahan saya untuk melakukannya. Mengenai para keponakan saya merasa bahwa saya harus mencari uang untuk merawat mereka. Tidak ada perjanjian yang bisa mengharuskan saya untuk In His name we offer come, for the Lord our God is able. God is with us, He will let us start and never leave us. He will never leave us. He'll never leave us.
worship your holy name. The sun's come up and the new day coming. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Let the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. How eager and Lord to anger. And for some reason I will go to God. Let the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name.